dewa dengan 3000 tahun kultivasi, turun ke dunia, jadi anjing. Kalian, anak-anak anjing dunia fana, cukup pintar memang. Tapi dewa benar-benar mempermainkanku. Menyuruhku menjalani cobaan, ternyata menyuruhku menjadi di antara anjing liar di kota Pinceng, jadi bos. Menarik becak seharian penuh, hanya dapat 2 koin tembaga. Di rumah, kami sudah kehabisan makanan. Bagaimana bisa menjalani hidup begini? Ini ada apa? Takdirnya jelas. Tulang alisnya tebal, dia orang baik. Hanya saja, miskinnya luar biasa. Aduh, anak anjing, siapa yang dibuang ini? Cuaca dingin begini, kenapa dibuang di sini? Kehujanan. Di rumah hampir tidak ada makanan. Aku bahkan anak kandungku sendiri hampir tidak bisa kuhidupi. Mana bisa menghidupi satu makhluk lagi? Jangan pergi. Cepat bawa aku, anjing Dewa Fulai, pulang. Aku jamin keluargamu dan ubah takdirmu. Astaga, makhluk sekecil ini. Sudahlah. Bahkan jika mati kelaparan, kita berdua mati bersama. Aduh, benda apa? Jam saku, emas murni. Ini emas, anakku selamat. Ada uang untuk dokter. Ada uang untuk obat penyelamat nyawa. Ya Tuhan, ini bukan anjing biasa. Ini jelas dari Tuhan yang kasihan pada keluarga Shen. Bintang keberuntungan penyelamat. Ibu, nyalakan api dan rebus obat. Obat penyelamat Sanya sudah dibawa. Termahal dan terbaik di Pinceng Ginseng 100 tahun. Dan bubuk penjaga nyawa. Beneran? Ya Tuhan. Pak, dari mana kau dapat uang ini? Persediaan beras, kita sudah habis. Bagaimana kau bisa membeli obat semahal ini? Jangan tanya. Anjing kecil ini membawa keberuntungan. Baru kutemukan di depan Bailemen, aku temukan arloji emas dan gadaikan mahal. Anjing kecil ini penyelamat keluarga kita. Mulai sekarang dia bernama Fulai. Bawa hoki, bawa rezeki. Fulai, makasih sudah selamatkan adikku. Tidak ada apa-apa, minum bubur hangat dulu, hangatkan badanmu. Nanti, kakak meski harus bongkar 2 karung di dermaga. Pasti ada jatah makan untukmu. Keluarga ini jelas sulit bertahan hidup sendiri. Tapi mereka masih berpikir kurangi makan demi aku. Aku dewa anjing hidup ribuan tahun belum lihat manusia sebodoh ini, namun sebaik hati ini. Ting Yu, minum obat. Ini Pak Sanya tak bisa telan obat. Apa yang harus dilakukan? Bahkan dewa pun tak bisa menolong. Obat dari dunia fana hanya bisa menunda ajal, tapi tidak bisa menyembuhkan tubuh yang digerogoti racun gelap. Sebagai dewa anjing, aku telah menerima budi kalian semangkuk air tajin. Hari ini aku akan membuat pengecualian. Ku beri kalian seteguk napas suci. Ayah, ibu, kepalaku tidak berat lagi, dadaku juga tidak sakit lagi, aku sembuh total. Energi murni dewa anjing ini tidak hanya bisa menumbuhkan daging di tulang, tetapi juga membuka kecerdasan semua makhluk. Kakak tiga, lihat wajahmu ini. Nanti dewa rezeki keluarga Shen adalah kepalamu yang jenius dan tercerahkan ini. Bagus, Shen Bingshan. Kamu orang miskin. Bagaimana bisa membeli bubuk penyelamat nyawa termahal di seluruh Pinceng dan Ginseng Gunung Tua? Dari mana uangnya? Ajudan Zhou, dengarkan penjelasanku. Uang ini benar-benar halal. Ini untuk biaya pengobatan anakku. Cih, kau pura-pura miskin padaku, ya? Kediaman Panglima baru saja kehilangan jam tangan emas. Lalu tersiar kabar ada orang yang mendapat harta karun di Pegadaian, mencuri barang dan masih berani pamer begitu. Kalau mau selamat, sisa uangnya, serahkan semuanya padaku sekarang. Jika tidak, hari ini aku akan melepas anjing untuk membunuh seluruh keluargamu. Ajudan Zhou, kami tidak bersalah. Kami tidak mencuri apapun. Itu barang temuan. Bukan curian. Kumohon, lepaskan kami Ajudan Zhou. Ajudan Zhou, hadapi aku saja, lepaskan ayahku. Aku benar-benar tidak mencuri. Kumohon.
Sudah diberi muka, malah tidak tahu diri. Sudah diingatkan, malah melawan hancurkan dia. Ayah, ibu. Ini. Ada apa ini? Serang mereka. Dua orang tidak berguna. Anjing kampung. Tekanan dari aku. Dewa anjing, sedikit saja aku keluarkan. Lihat betapa takutnya kalian. Tapi, ajudan macam apa ini sungguh mengganggu. Pergi dan beri dia pelajaran untukku, sang Dewa Agung. Berontak. Kalian berdua anjing. Jilat mulutku. Minggir. Cepat minggir. Zhou Fuguan, wah, hebat sekali Anda. Coba lihat, bahkan anjing Anda sendiri sampai tidak tahan dengan kebusukan Anda malah berebut menjilat Anda. Enak, kan, air liurnya. Kalian berdua buta. Masih lihat? Cepat tolong aku. Kalian beruntung kali ini. Tapi di tanganku ada urusan. Tapi di tanganku surat wajib militer dari markas. Di kota Pingcheng, semua pria usia wajib militer harus masuk, membangun benteng pertahanan. Shen Bingshan, anakmu, Shen Haofeng, seharusnya sudah pulang libur dari akademi militer. Menurut peraturan, dia harus segera pergi ke garis depan jadi kuli. Aku mau lihat tanpa orang itu. Kalian keluarga Shen yang tua, lemah, sakit, cacat, masih bisa apa? Kupukul. Anjing setan, ada monster. Cepat, cepat. Aku Dewa Anjing. Tak ada yang berani sentuh sedikit pun keluarga Shen. Meski preman diusir Fulai, tapi surat wajib militer Zicheng masih dipegang mereka. Hari-hari ke depan, gimana kita bertahan? Ayah, jangan khawatir. Pepatah bilang, setelah bencana pasti ada rezeki. Otakku sekarang sangat tajam. Asal ada sedikit modal, aku jamin keluarga kita bisa bunga berbunga, kaya raya. Cuma sekarang. Dengan aku, Dewa Anjing, masa kalian manusia baik hati kelaparan, cuma kurang uang kan? Aku, Sang Dewi, akan mengubah jadi gunung emas perak. Tanah di sini kok tiba-tiba jadi lembab banget. Ada bau herbal wangi. Ayah, ibu, cepat keluar. Di ladang kita, ada bongkahan emas. Ini ginseng ribuan tahun yang super langka. Besar seperti ini, minimal bisa laku 100 keping perak. Ini benar-benar harta karun. Modalnya datang. Ayah, ibu, aku dan kakak besok pergi ke pasar jualan, jual barang berharga ini. Nanti kita bisa bebasin kakak kedua dari wajib militer, dan bisa beli rumah besar. Wah, lihat ramuan ini. Bentuknya kayak boneka, berkilau emas. Obat seampuh ini? Wah, kirain siapa? Ternyata keluarga Shen, dua cewek ini, yang satu buta. Yang satu lagi sakit-sakitan. Mereka berani jualan di pasar? Ayo, semua lihat. Keluarga Shen gila miskin. Bawa akar busuk, dicat emas, datang ke sini menipu uang keringat kalian. Ternyata obat palsu. Padahal aku tadi mencium wanginya. Ternyata dicat emas beracun. Bukan, ini aku sendiri yang gali dari tanah. Sungguh itu ramuan obat, jangan percaya dia. Bah, orang buta ngomong bohong. Siapa yang percaya, penipu macam ini, berhati hitam, harus dihancurkan, dibuang ke selokan. Berani-beraninya menjelekan obat Dewi ini. Hari ini, akan kuberi pelajaran. Kau tidak tahu, Dewa Anjing, mantra pengucapan jujur. Jangan beli obatku. Yang ada di keranjangku bukan ramuan mahal sama sekali. Dari gunung belakang ku gali kulit busuk. Aku sengaja jual obat palsu menipu tetangga. Astaga, kenapa aku mengucapkan jujur? Aku bukan cuma jual obat palsu. Bulan lalu juga waktu gelap berciuman dengan Wang Ermazi di ladang jagung. Mulutnya bau bawang putih. Aku kangen banget.
Ternyata, Bibi Wang sendiri adalah penipu terbesar, bahkan urusan selingkuh juga diakui. Sungguh tidak tahu malu. Mulai sekarang jangan beli barangnya. Fulai, kamu benar-benar bintang keberuntungan keluarga kami. Ibu jahat ini biasanya sering menyakiti kita. Hari ini akhirnya dapat balasan. Kena batunya. Ini belum seberapa. Ginseng gunung kita ini selanjutnya akan laku dengan harga bagus. Dik, meski Bibi Wang kabur, tapi obat kita aneh bentuknya, apa benar laku? Mbak, tenang, jangan khawatir. Aku punya ide, cara jenius, serahkan padaku. Ayo, jangan lewatkan. Kios Shen buka hari ini, jangan lewatkan. Menyerap energi langit dan bumi, menjadi ginseng manusia super. Aku, Nona ini, berjanji. Obat ajaibku sembuhkan semua penyakit. Kalau tidak sembuh, tidak perlu bayar. Sembuh semua penyakit, cewek ingusan, bualan tanpa dasar. Dokter dari Renjitang di Pingcheng saja tidak berani bilang. Mbak, jangan takut. Kak Tiga sekarang jenius bisnis tercerahkan. Hari ini, siapapun mengacau, itu semua datang memberi perak. Jangan buru-buru protes. Wajahmu kuning pucat, mata cekung, langkah goyah, paru-parumu lemah bertahun, batuk malam sampai nggak tidur, kan? Kak, kamu tahu? Diam, benar atau palsu? Minum, kau tahu. Ya ampun, dadaku tiba-tiba tidak sesak. Dahak di tenggorokan hilang. Obat ajaib, benar-benar obat dewa. Beri aku 1 liang, aku bayar 5 perak. Apa yang kau rebut? Aku yang duluan. Nona, semua obat ini aku beli. Yang pertama, cuma 1 koin. Yang kedua, $10 perak. Beli 1, gratis 1. Semua, jamin asli, ganti 10 kali lipat. $80 perak. Banyak banget. Ting Yu. Ibu kita selamat. Uang bebas dinas adik juga sudah ada. Kak, stop hitung. Jangan pamerin harta. Kita terlalu mencolok. Mungkin ada preman cari masalah. Ayo pergi, ya. Hahaha. Ayo, kalian untung di wilayahku, tidak mau berbagi denganku, kira bisa pergi hari ini? Kepung! Wah, kukira siapa yang ada di sini, ternyata keluarga Shen. Hanya 2 orang. Hari ini, kalau tidak bayar 5.000 uang keamanan, kamu bayar dengan tubuhmu yang cantik. Lepaskan tangan kotormu. Di siang bolong begini, kau merebut orang baik-baik? Apa kau tidak takut polisi? Apa kau tidak kenal hukum? Oh, ini yang dari keluarga Shen, yang setiap hari terbaring di ranjang, si sakit paru-paru yang menunggu mati, si anak ketiga. Setelah sembuh dari sakit, tubuh mungilmu ternyata lumayan cantik ya. Dengar baik-baik, di Pingcheng ini, aku punya ayah panglima yang mendukungku. Perkataanku adalah hukum. Lepaskan aku, bajingan. Kakak, tolong aku. Ting Yu, di mana kau? Lepaskan aku, bajingan. Lepaskan adikku, kau bajingan. Cepat lepaskan dia. Enya, orang buta, jangan menggangguku. Aduh, sakitnya aku, Sang Dewi. Dasar semut fana terkutuk, tahu tidak, pinggangku mau patah. Jangan keterlaluan. Pergi, hajar sampai mati. Hari ini aku akan mematahkan kedua kaki orang buta itu hidup-hidup. Jangan, kakak. Cepat minggir. Cepat minggir, kakak. Berani di depanku, Sang Dewi, menyentuh orang yang kulindungi? Xuan Wu Tingseng, berikan kekuatan pada kakak. Kepanjangan umur, naik sini coba. Orang buta, gak percaya kau punya mata di belakang. Aku tikam kau. Tanganku patah. Ampun, ampun mbak. Jangan pukul lagi mbak. Astaga. Kakak ini, bodhisattva tiba-tiba jadi pembunuh langsung jadi dewa pembunuh di dunia. Puas banget. Kak, ampun. Kamu jangan mendekat. Si buta, kau berani menyentuhku? Ayahku panglima pasti kirim pasukan membasmi seluruh keluargamu. Dengar.
Kami keluarga Shen cari uang dengan kerja keras, tidak mencuri merampok. Jika kau beli obat, kami sambut. Tapi jika kau berani menyentuh sehelai rambut, adikku lagi, jangan salahkan aku jika tak sopan. Iya. Aku pergi sekarang. Oke, hari ini cuma salah paham. Tuan muda tak mau berurusan dengan kalian wanita. Ayo kita pergi. Fulai, di kalian di mana? Sudah tidak apa-apa. Kak, kenapa di hatiku ada firasat buruk? Gawat, dia menipu, Kak. Hati-hati, penjahat mau serang. Kak, jangan bikin aku takut. Cepat bangun. Bai Mingje siang bolong kau berbuat onar di jalan? Apa kau tak peduli polisi? Apa kau tak peduli hukum? Hukum? Hari ini aku tak hanya akan melumpuhkan orang buta ini, tapi juga kirim seluruh keluargamu ke liang lahat. Pukul dia. Aku dewa anjing sudah ribuan tahun, belum lihat manusia sepertimu yang tak punya hati dan tak layak jadi manusia. Hari ini aku akan robek kakimu, tak layak jadi dewa. Kakiku, sakit sekali. Anjing sialan. Lepaskan, cepat lepaskan. Orang jahat, gigitan ini untuk kakakku. Kau punya wajah manusia tapi tak berbuat hal baik. Hari ini aku tegakkan keadilan. Akan kurenggut tulangmu hidup-hidup. Lihat nanti kau masih bisa berbuat jahat. Anjing mati, kau juga berani macam-macam di atasku. Mati kau. Jangan, Fulai, lari. Tapi dunia fana yang remeh, berani membunuh dewa di hadapanku. Sihir, putaran semesta, jatuh. Ada monster. Tidak, bukan dewa, ampun. Ampun. Tuan muda dari Istana Panglima malah dikejutkan oleh seekor anak anjing sampai ngompol di jalan. Benar-benar lelucon nomor 1 di kota Ping. Letakkan semuanya. Merduan, tim keamanan bertugas. Tenang semuanya. Inspektur Chen, kebetulan kau datang, aku mau lapor. 2 gadis ini menyerang orang di jalan. Tangkap mereka segera. Kamu yang jahat, malah lapor duluan? Kakakku masih terbaring sekarang, padahal kaulah pelakunya. Diam. Berani sekali kau, Bai Mingje, pribadi yang mulia. Mana mungkin dia memfitnah kalian? Kalian berapa orang? Karena tak bisa membayar $5.000 perak biaya medis. Jual diri untuk bayar hutang, itu sudah wajar. Panggil orang, bawa gadis ini ke rumah Bai. Inspektur, sungguh bijaksana. Tolong, lepaskan aku. Kalian para penjahat, lepaskan kakak ketigaku. Wah, kakakku yang bijak dan gagah, paling tampan sedunia, datang. Kak, tolong. Siapa yang menyentuhnya? Orang ini adalah juara 3 kali berturut-turut kompetisi militer ibu kota provinsi peringkat 1. Talenta yang diperebutkan, masa depannya gemilang. Bukan aku, inspektur kecil, yang berani macam-macam. Shen si jenius, ini semua kesalahpahaman besar. Cepat, letakkan senjata, bubar semua. Sekarang mau kabur? Terlambat? Hutang fitnah padaku belum kubayar. Sihir, semut merayap di hati, pergi. Katal sekali, ada semut di dalam daging. Shen Haofeng, jangan di depanku pamer jadi mahasiswa pintar. Kamu belum lulus nggak ada gunanya. Sejak kecil, kamu memang pengidap TBC yang lemah. Bahkan jika dewa turun, tuan ini juga. Kakiku, lepaskan aku. Shen Haofeng, kamu tunggu saja. Prajurit istana, panglima, dan ibuku pasti nggak akan lepasin kamu. Aku bikin seluruh keluargamu mati tanpa kuburan. Pingyu, jangan takut, kakakmu sudah pulang. Ke dokter Liu dulu luka. Kakakmu tak boleh ditunda.
Nona Shen, kena pukulan keras di belakang kepala. Di otaknya sudah banyak darah beku. Saat ini, meskipun nyawanya selamat, tapi kapan dia bisa sadar? Sulit dipastikan. Dokter Liu, Anda dokter terbaik di Pinceng. Saya mohon, selamatkan kakak saya. Dia masih sangat muda. Nona muda. Bukan saya tidak berusaha. Luka di otak ini paling berbahaya. Bahkan jika dia beruntung sadar, jika gumpalan darah ini menekan saraf vital, nantinya, matanya bukan hanya tidak mungkin pulih, bahkan telinganya pun tuli. Kakak, ini semua salahku. Jika bukan karena melindungiku, kamu tidak akan dipukuli binatang itu sampai begini. Belakang kepala cedera. Di dalam ada memar. Ramuan buruk dunia fana itu bisa menyembuhkan luka luar, tapi tidak bisa menyembuhkan kerusakan halus di otak ini. Kakak tidak baik. Aku harus segera cari akal. Kak, kamu juga muntah darah? Apa yang sebenarnya terjadi? Kakak belum sadar? Jangan sampai kamu pingsan. Aduh, kekuatan dewa anjing ini terbatas di dunia manusia. Sedikit energi yang kukumpulkan hari ini hanya cukup untuk menyelamatkan satu orang. Memar otak kakak, butuh ramuan herbal untuk menyembuhkannya. Tapi racun dalam tubuh kakak, racun bawaan yang mematikan itu, jika tidak dikeluarkan, bisa saja dia mati malam ini. Aduh Nona ketiga Nona cepat singkirkan binatang ini. Tuan Shen sedang sekarat. Mana bisa seekor anjing liar mengacau di sini? Dokter Liu, jangan sentuh dia. Aku percaya pada Fulai, tadi di pasar. Kalau bukan karena Fulai menunjukkan keajaibannya yang membelokkan peluru, kami pasti sudah mati. Dia bukan anjing biasa. Dia sedang menyelamatkan kakak. Biarkan dia mengobati. Konyol. Sungguh konyol. Fuh, capek banget Dewa Agung ini. Sudah tidak peduli lagi. Pertama, selamatkan nyawa kakak, sang naga sejati. Sedangkan kakak, itu sebenarnya adalah Dewa Anjing ini turun ke dunia untuk membayar utang pada keluarga Shen. Tuan muda Anda tadi benar-benar membuatku. Orang tua ini, ketakutan dahulu, istri Panglima Besar dijebak oleh Nyonya Shu, meninggal dalam dendam. Meskipun Tuan muda berhasil kuselamatkan dengan mati-matian, berpindah-pindah hingga ke keluarga Shen dan menyembunyikan identitas, tapi racun bawaan itu bagaikan penyakit yang melekat di tulang setiap saat bisa merenggut nyawa. Paman Liu, jangan khawatir, racun bawaan di tubuhku sepertinya sudah sembuh total. Apa? Sembuh total? Tidak mungkin, itu adalah racun yang dibawa sejak lahir, racun mematikan, aku sudah meneliti selama 10 tahun dan tak bisa apa-apa. Bagaimana mungkin tiba-tiba sembuh? Anjing kecil itu pasti tidak sederhana, apa sebenarnya asal-usulnya? Tuan muda, saat ini tubuh Tuan muda meskipun mendapat berkah dari musibah, tapi luka Nona Shen tidak bisa ditunda sedikit pun. Bagaimana sebenarnya luka kakak? Baru saja aku mengevaluasi ulang luka-lukanya bekuan darah di dalam kepala Nona Shen. Jika dalam 3 hari tidak bisa hilang sepenuhnya bekuan darah menekan saraf, dia sangat mungkin akan tuli permanen. Bukan hanya itu, kedua matanya yang sudah buta juga akan kehilangan fungsi saraf sepenuhnya, dan tidak mungkin bisa melihat lagi. Fulai, aku tahu kau bisa mengerti bicaraku. Bisakah kau menyembuhkan luka kakak? Aduh, kakak keduaku di dunia manusia ini cukup pintar juga, sampai bisa melihat bahwa akulah sang dewa yang melakukannya, tapi luka kakak benar-benar bukan sekadar bersin dengan ilmu dewa, bisa sembuh dalam 1 langkah. Itu adalah Kaisar Langit Tua itu sengaja mengatur ujian karma. Anakku sayang, kenapa kau luka parah begini? Dokter Liu, cepat tolong dia. Nona Shen, bagian belakang kepalanya terkena pukulan keras. Ada banyak darah beku di dalam tengkorak. Jika dalam 3 hari darah beku ini tidak hilang, telinga dan matanya akan rusak total, dan tidak akan pernah sadar. Ya Tuhan, aku seumur hidup tak pernah berbuat jahat. Kenapa kau siksa begini, anakku? Ibu, ayah, kalian harus kuat. Ibu, kalian tenang saja. Aku pasti cari cara selamatkan kakak. Ah, sungguh nahas. Kakak menanggung bencana untukku, Dewa Anjing ini. Jika aku diam saja, nanti saat kembali ke Istana Langit, Xiao Tianquan itu pasti menertawakanku seumur hidup.
Xuanzong langit bumi, akar dari segala energi. Hei, si Matua, dengar perkataan dewa anjing ini, bencana sialan dari Tiandao ini, apa ada obatnya? Aduh, dewa anjingku yang agung, jangan menyulitkan hamba. Tiandao telah memerintahkan, bencana Nona Shen ini sudah takdir. Obat herbal dunia fana tak bisa sembuhkan. Kecuali bisa memetik di puncak Gunung Jihan yang berbahaya, teratai 9 daun untuk selamatkan jiwa. Tapi tempat itu dijaga ular berbisa hijau. Manusia biasa tak bisa naik ke sana. Bukannya cuma satu kuntum teratai 9 daun. Itu tadinya dulu waktu aku di Istana Langit, herba murahan yang kukunyah sebagai camilan. Karena ada solusi, jadi mudah. Jika ular hijau kecil itu berani menghalangi jalanku, aku akan langsung memelintirnya dan mengikatnya. Mundurlah. Ayah ibu. Aku ke istana Panglima minta keadilan. Apa-apaan ini? Kakak, kamu bodoh banget. Buat apa mati-matian? Lihat tanah. Ayah ibu ini ada di buku kuno. Jiu Ye Tianlian, konon obat ini bisa hidupkan orang mati, hanya di tebing gunung terjal. Apa? Jiu Ye Tianlian. Tempat itu sangat berbahaya. Konon ada ular ganas, orang biasa pergi, nyaris mati. Asal ada harapan. Meski harus ke neraka, aku tetap pergi. Ibu kalian jaga kakak. Dalam 3 hari. Aku pasti bawa pulang obat. Nah, gitu dong. Semangat, Kak. Kukira babi siapa yang lepas. Ternyata nenek tua sialan ini. Sungguh, surga ada jalan kau tak mau. Neraka tak ada pintu, kau cari pukulan. Kakak, serang. Hajar dia sampai babak belur. Berhenti, Shen Haofeng. Aku bilang hari ini. Simak, jalan masuk gunung ini ditutup Bai Mingjie. Kakak perempuanmu yang buta itu. Sebentar lagi mati, kan? Pantas. Hari ini jika kau tidak serahkan 500 perak, atau kau tak masuk gunung ini. Buang. Kakakku hampir mati, hanya punya 3 hari lagi. Kau berani halangi di sini, aku takkan ragu. Semua lihat, murid militer pukul orang tua. Kalian berlima, Bai Mingjie bilang, asal bisa, hadang pemuda ini sampai mati di sini, hadiah besar, serang dia. Hanya tinggal 3 hari lagi. Semua minggir. Aduh, aku dewa anjing marah. Kalau menunda penyelamatan kakak, aku tangkap kalian semua dan beri makan anjing, anak buah. Semua keluar kerja, gigit mereka mati, bajingan, aung. Itu dari gunung liar. Tawon hitam liar berbisa. Kenapa semua keluar? Wajahku kenapa penuh tawon? Tolong, menyengat aku sampai mati. Sakitnya. Sakit, lari. Shen Haofeng, tunggu. Ulai, jangan-jangan ini ulahmu lagi. Apa yang kau lihat? Aku, dewa anjing, cuma anak anjing yang lemah dan tak berdaya. Kakak jangan melamun. Jalan sudah bersih. Ayo, cepat ambil obat di gunung. Lihat, Fulai. Hari terakhir. Kita sudah temukan. Sial. Ular hijau menjaga terlalu ketat. Kalau rebut paksa, Fulai bisa terluka. Fulai, sebentar. Kakak pakai tangan ini alihkan ular berbisa. Kamu cari momen, gigit obat dewa itu. Paham? Shell King. Buka mata ularmu lebar, lihat jelas. Siapa sebenarnya yang berdiri di depanmu? Aku, Dewa Agung, di kayangan ambil urat naga, buat main lompat tali. Kakek buyutmu belum lahir, berlutut. Shangxian, aku salah. Ini, mana mungkin. Ular ini ternyata mengantar obatnya sendiri. Hehe, untunglah Xiaoqing tahu diri. Dia bahkan tahu membawa maksudku, menyodorkan obat dengan 2 mulut. Sekali aku, Dewa Anjing, turun tangan. Si kecil dunia fana harus patuh padaku. Kakak, jangan berdiri kaku seperti patung. Obatnya sudah di tangan, ayo cepat pulang. Ma, lihatlah wajahku ini. Di jalan besar Pingcheng, Shen Haofeng, si lelaki sakit-sakitan itu, di depan puluhan orang memukulku. Kau tidak mengirim orang untuk membunuhnya?
Bagaimana aku bisa bertahan setelah ini? Keluarga Shen sungguh nekat. Shen Haofeng itu hanyalah seorang siswa akademi militer yang belum lulus, berani menyentuh buah hati keluarga. Bai Shen, Panglima tidak ada di istana. Pasukan pengawal ini di bawah perintahku. Kapten Wang, sekarang bawa 20 orang bersenjata ke Pung apotek keluarga Liu. Jika Shen Haofeng berani melawan, bunuh di tempat. Siap, Nyonya. Hahaha. Kapten Wang, bawa minyak api. Shen Haofeng, aku hari ini akan membuatmu menyaksikan dengan matamu sendiri keluargamu menjadi arang. Buka pintu. Kak, cepat pulang. Kakak perempuan tidak punya waktu lagi. Kalau kau tak kembali, kita benar-benar tidak bisa bertahan lagi. Shen Tingyu, buka pintu untuk Tuan Muda. Aku tahu Shen Haofeng tidak ada. Si sakit-sakitan itu pergi ke Gunung Tandus, cari mati. Dia nggak akan pernah kembali. Kau bohong. Kakakku pasti akan kembali. Kau berbuat jahat seperti ini. Kau akan mendapat balasan. Balasan sekarang aku Tuan Muda adalah balasanmu Komandan Wang Siram. Minyak api toko obat ini bersama orang-orang di dalamnya. Bakar semuanya menjadi abu untuk Tuan Muda. Minyak api, itu minyak api. Nona Shen, cepat buka pintu. Kalau tidak, kita semua akan mati terbakar hidup-hidup. Tidak. Kak bilang, selama orang ada, pintu harus tetap tertutup. Kakak perempuan sekarang tidak bisa bergerak. Kalau pintu dibuka, binatang-binatang ini akan memukul kakak perempuan sampai mati. Shen Haofeng pulang untuk mengambil mayat bakar-bakar untuk Tuan Muda. Sampah keluarga bayi berani kau nyalakan api, coba saja. Akhirnya sampai. Shen Haofeng, bagaimana kau bisa keluar hidup-hidup? Bukankah kau seharusnya mati di gunung sunyi itu? Berhenti. Yang melawan, mati. Menghalangi aku menyelamatkan orang, kalian cari mati. Au! Bai Mingjie, kau puas menuang minyak tanah, dan kau jitu menyalakan obor. Shen Haofeng, jangan sembarangan. Aku satu-satunya putra keluarga Bai. Jika kau sentuh aku, ibuku akan mengubur hidup-hidup seluruh keluarga Shenmu. Bai Mingjie, jika kakakku tidak sadar, seluruh keluarga Baimu akan dikubur bersamanya. Kak Dua, aktingmu keren. Obat dewa kebangkitan kakak sudah siap. Selanjutnya, saksikan keajaiban sejati dariku. Pinyu, kemari. Kakak selamat. Kakak kedua, Dr. Liu, bilang kakak tertua sudah tidak kuat lagi, obat ajaib yang kau kumpulkan dengan susah payah. Cepat, tolong kakak tertua. Kakak sang peri kali ini tidak hanya akan melarutkan bekuan darah di kepalamu, tetapi juga akan membersihkan sumsum dan tulangmu sepenuhnya mengaktifkan dalam tubuhmu kekuatan bawaan yang luar biasa. Dewa perang dunia fana, bangkitlah. Kakak, kau bisa melihat, matamu sudah sembuh total. Adik kedua, adik ketiga. Aku tidak hanya bisa melihat kalian. Sekarang aku merasa di dalam tubuhku ada kekuatan yang sangat dahsyat. Kakak, tempat ini tidak aman. Kita sebaiknya segera pergi. Shen Haofeng, Shen Tingshui kalian berdua, dasar cacing, hebat, ya, kalian sekarang berani memukul orang dari markasku? Hari ini, aku, jika tidak kucincang kalian, baikku dibalik. Nenek tua itu sungguh kejam. Dewa ini dalam masa cobaan, orang baik yang harus dilindungi dewa ini. Kau berani menyentuh mereka, aku akan membuatmu menyesal. Shen Haofeng, bukannya kau jago berkelahi? Coba kau bergerak lagi. Hari ini, di depan matamu. Aku akan bunuh 2 orang ini dulu, lalu kubakar kalian semua. Nyonya Su, Bai Mingjie. Aku yang melukai Bai Mingjie. Orang tuaku tak bersalah. Kalau berani, lawan aku. Lepaskan orang tuaku. Ayah, ibu, lepaskan orang tuaku. Kota Pinceng ini, apa masih ada hukum? Kau berani menyentuh sehelai rambut orang tuaku? Hari ini, aku akan membuat kalian ibu dan anak mati tanpa kuburan. Hahaha, Shen Tingshui. Matamu sudah sembuh. Terus kenapa? Mana lebih cepat, kau atau peluruku? Bu, tunggu. Tembak mati saja 2 orang ini. Gak seru. Lebih baik beri mereka kesempatan. Apa maksudmu? Asal kau lepaskan orang tuaku, apapun aku mau. Kesempatan, cih, dia penuh licik. Entah lagi merencanakan apa, pasti taktik kotor. Shen Haofeng, kau kan jago. Bukankah kau mengaku lulusan terbaik militer? Hari ini aku bermurah hati.
bisa lepaskan orang tuamu. Kau serius? Kau mau apa baru mau lepaskan mereka? Gampang. Sekarang, merangkak dari bawah selangkanganku. Asal kau berlutut jadi anjing, hari ini aku akan bermurah hati dan mengampuni nyawa dua orang ini. Bai Mingjie. Kau dari markas besar, sungguh mau serendah ini? Kak, dia sengaja menghinamu. Tapi ayah, ibu, bagaimana ini? Hao Feng, jangan berlutut. Laki-laki harus berpendirian tegak. Lebih baik mati berdiri daripada hidup berlutut. Nyonya Shu, kau sentuh orang tuaku, akan kupatahkan leher anakmu. Hao Feng, jangan berlutut. Nyawa kami tak berharga. Kalau kau berlutut padanya hari ini, ayah, meski mati, tak mengakui kau. Ternyata di sini mau mempermalukan kakak keduaku. Kedudukan kakak keduaku bukan untuk kau hinakan, hai manusia biasa. Sudah kuberi muka, kau tidak tahu diri memaksaku pakai hak istimewa. Tekanan dewa anjing. Kakiku tidak bisa bergerak. Benda aneh apa ini? Ya ampun, tolong. Kalian, semut fana berani menghina sang naga yang kulindungi. Hari ini akan kuperlihatkan apa artinya dewa tak bisa ditatap. Monster apa ini? Tubuhku benar-benar tidak bisa kukendalikan. Ampun, dewa. Hah? Kak, dan kakak kedua cepat lihat. Bai Mingjie sudah berlutut, nenek Bai juga berlutut. Kenapa mereka semua? Tidak bisa bergerak. Bukan, ini bukan kebetulan. Ini Fulai yang turun tangan. Dia melindungi keluarga kita dengan kekuatan dewa, membuat para preman ini tak berdaya sama sekali. Mau suruh kakak keduaku merangkak di bawah selangkangan. Aku, sang dewa, cukup gerakan cakar kecilku, sudah bisa menggunakan tekanan mengontrol kalian sampai mati. Kak, jangan melongo. Seluruh tempat ini, dengan ilmu dewaku, terkontrol sepenuhnya. Mereka bahkan satu jari pun tak bisa mengangkat. Kak, lepaskan tali orang tua kita. Selanjutnya, ini giliran keluarga Shen kita. Shen Hao Feng. Bukan, Tuan Shen. Minta dewa ini hentikan kekuatannya. Kami pergi. Kami akan segera keluar dari jalan ini. Keluarga Bai mulai sekarang tidak akan berani cari masalah sama keluarga Shen. Tahu begini, kenapa dulu? Kalian ingat, hari ini aku tidak membunuh kalian demi warga satu kota. Tapi luka kakak perempuanku dan ketakutan yang dialami orang tuaku, Istana Panglima mulai sekarang harus mengembalikan semuanya tanpa kurang sedikit pun. Ayah, ibu, mata kakak perempuanku sudah sembuh total, kita tidak akan tahan dengan perlakuan preman ini. Ayo, anakmu ini membawa kalian pulang. Benar, kita pulang. Hao Feng, aku dan ibumu melihat sejak Nyonya Shu muncul. Pandanganmu tidak biasa. Ada sesuatu yang kamu sembunyikan dari orang tua? Ayah, ibu. Karena sudah begini, aku tidak akan sembunyi lagi dari kalian. Hari ini, di jalan, perempuan sombong itu, Nyonya Panglima. Dialah musuh yang membunuh ibuku. Tidak mungkin. Hao Feng, dulu, aku dan ibumu menemukanmu di salju. Kamu baru berusia 5 tahun. Seorang anak 5 tahun. Mana mungkin ingat semua ini? Ayah. 5 tahun memang masih kecil, tapi beberapa adegan takkan terlupakan sampai mati. Aku selalu ingat hari itu. Ibuku terbaring di genangan darah, seluruh tubuhnya berlumuran darah. Dan Xuaner itu, berdiri di samping mayat ibuku, di tangannya memegang semangkuk racun, tertawa seperti setan. 10 tahun ini, setiap aku tutup mata, wajah ibuku yang tewas tragis. Aku mati-matian masuk akademi militer, mati-matian bertahan hidup. Semata-mata, agar suatu hari bisa kucabik sendiri wanita kejam itu. Hutang darah ini, aku akan buat dia bayar dengan darah. Anakku yang malang, kau baru 5 tahun, sudah menderita begini. Kebencian sebesar ini, kau pendam sendiri bertahun-tahun. Kenapa tidak sejak dulu kau bilang pada kami? Dik, ibu dan ayah memungutmu, kita sudah jadi satu keluarga. Dendammu adalah dendam keluarga Shen. Peduli apa Istana Panglima? Mulai sekarang, kakak bantu kau gulingkan itu. Betul, kakak kedua, dulu keluarga kita miskin, nggak punya daya, sekarang mata kakak sembuh, kau sudah kembali, kita masih ada Fulai. Untuk balas dendam kakak, aku siapkan uang, aku siapkan nyawa. Pantas saja kakak keduaku menyimpan seberkas nasib jenderal muda yang rusak. Rupanya 10 tahun lalu oleh ibu anak kejam keluarga Bai dibuat keluarganya hancur. Pada usia 5 tahun, sudah memikul dendam darah sedalam ini, ternyata juga seorang pria baja. Kakak kedua, jangan menangis, aku sendiri akan gulingkan Istana Panglima, dan ambil kembali milikmu. Rebut semuanya kembali. Ada yang tidak beres. Kejadian di depan toko obat, hari ini benar-benar tidak beres. Mana mungkin kita tiba-tiba lutut lemas, dan semua bersujud tanpa alasan. Itu bukan kekuatan dunia manusia. Bagaimana keluarga Shen tiba-tiba bisa punya ramuan suci, mata buta jadi sembuh, dan bisa membuat orang membeku? Bu, aku ingat. Orang-orang keluarga Shen dulu setiap hari menunggu ajal. Kakak perempuan buta, adik ketiga sakit-sakitan.
keluarga mereka itu memungut anjing kecil berbulu putih dengan bercak merah di dahi. Barulah mereka mulai beruntung. Menumbuhkan ramuan 1000 tahun, mata buta jadi sembuh. Semua itu terjadi setelah memungut anjing itu. Anjing itu adalah anjing siluman. Keluarga Shen memilikinya, makanya bisa bangkit. Rencana tuntas. Asal anjing itu diambil dari keluarga Shen, mereka tidak akan jadi apa-apa. Kamu ambil anjing itu, hidup atau mati boleh. Baik-baik, Nyonya tenang. Hamba pasti akan mengurusnya. Sialan. Wang Shen, Nyonya Shu, kirim uang perak untukmu. Asal kamu bantu kediaman Panglima menyelesaikan satu tugas 50 keping perak ini milikmu. Aduh. Asal ada uang aku mau bunuh dan bakar. Tuan Nyonya Shu suruh aku apa? Nyonya Shu bilang asal kamu selinap masuk ke rumah Shen bunuh anjing itu, atau curi dan buang. 50 keping perak ini milikmu. Kediaman Panglima lindungi kamu nanti. Baik, aku terima tawaran ini. Keluarga Shen bikin aku disengat tawon besar kepala bengkak kayak babi. Aku ingin robek mereka hidup-hidup. Malam ini aku selinap masuk, anjing sialan itu ku cekik sampai mati. Anjing, kau termakan kue racun. Mati kau, perintah mama. Aku hidup 3000 tahun. Trik rendah macam apa yang belum pernah kulihat. Obat bius dari dunia fana mau meracuni aku. Hari ini, aku pura-pura. Pura-pura tidur bekerja sama denganmu bersandiwara. Lihat keluargamu, bayi bisa main apa. Kak, Mas, cepat bangun. Fulai hilang. Fulai hilang. Pintu dibongkar. Ada jejak kaki baru di tanah. Mengarah ke tebing curam. Itu arahnya. Ada yang mencuri Fulai. Kak, Dik, ikut aku kejar. Nenek sialan, letakkan Fulai. Tengah malam, kau mencuri ke rumah Shen kami? Kau pikir kami mudah diinjak? Wah, kirain siapa? Kalian ini. Malam-malam bawa tongkat. Mau di hutan terpencil membunuh dan merampok? Lepaskan. Kenapa Mbok harus lepas? Kau menyusup ke rumahku malam-malam curi anjing. Sekarang kau tertangkap tangan. Kau masih berani sombong di sini. Cih, curi, buka mata lu, lihat. Anjing putih ini setengah tahun lalu aku kawinkan sendiri di desa ada bercak merah di keningnya. Seluruh warga desa jadi saksi. Keluarga Shen kalian gila miskin, sampai iri hati, nyolong dari rumahku. Malam ini aku datang ambil barang milikku sendiri, sudah sepantasnya. Kamu ngomong ngawur. Ini jelas ayahku yang memungut di depan Bailemen. Dasar pencuri teriak maling. Kamu bisa setega itu sampai tidak tahu malu? Hari ini, kalau kamu menyerahkan Fulai dengan baik, aku masih kasih kamu jalan keluar. Kalau tidak, Wah, sombong amat. Shen Tingsue, kamu kira kamu bisa berkuasa karena matamu sembuh? Hari ini aku bilang tegas, anjing ini milikku. Nyonya Su dari kediaman Panglima sendiri yang bilang, kasus ini pasti diurus kediaman Panglima. Kalau berani, besok kita pergi ke kantor inspektorat, lihat hukum di kota Pingcheng. Apakah hukum itu berpihak pada kediaman Panglima, atau pada kalian gerombolan ini? Dasar penjilat. Ada si nenek tua dari kediaman Panglima yang jadi pendukungmu. Kamu pikir kamu paling berkuasa? Dia benar-benar nekat. Kak, setujui saja. Besok kita ketemu di inspektorat. Baik, buang. Karena kamu sendiri yang mau mati untuk kediaman Panglima, besok pagi-pagi kita ketemu di inspektorat, hutang ini akan dilunasi sekaligus dengan bunganya. Keluarga Shen, berani. Bukti dan saksi sudah lengkap. Ibu Wang menuduh kalian mencuri anjing sakti warisannya. Aku, Inspektur Kepala, pegang kendali keamanan Pingcheng. Berdasarkan surat stempel ini, hari ini keluarga Shen kuhukum atas tuduhan pencurian sita anjing putih busuk ini. Tangkap orang dan sita anjing. Langit, aku difitnah. Tunggu. Inspektur Chen, kau kepala polisi Pingcheng bersekongkol dengan nenek tua ini? Apa kau pikir rakyat Pingcheng semua buta? Kau bilang anjing ini adalah hasil kawinmu setengah tahun lalu? Aku tanya kau anjing ini umurnya baru 3 bulan? Kau setengah tahun lalu kawin dengan jenis apa? Aku. Dan lagi. Di surat palsumu ini tertulis seluruh tubuh putih tanpa warna lain. Buka mata anjingmu dan lihat. Di tengah dahi Fulai tanda lahir merah bentuk bunga ini muncul dari mana? Aku salah ingat bercak merah itu bulan lalu dia sendiri kena cat merah. Ya, cat merah. Inspektur Chen, karena Ibu Wang banyak celah, mari kita biarkan semua hadirin bersama menyaksikan semua makhluk berjiwa karena ini anjingnya, biarkan anjing kenali tuannya. Siapa panggil? Dia ikut yang kalah ditahan di kantor polisi atas fitnah.
Harap tenang, karena kalian tak sepakat, aku, Inspektur, akan memutuskan. Akui tuannya. Bibi Wang, kamu panggil dulu? Zhao Cai bukan, Dabai. Xiao Bai, cepat sini, ke Mama. Mama kasih kamu daging. Cepat sini. Zhao Cai, Dabai, Ci, kamu kasih aku. Dewa ini, nama macam apa ini? Nama kampungan. Anjing sialan ini. Dia cari mati. Inspektur, cepat tangkap anjing sialan. Fulai, pulang. Nah, sepertinya ini kesalahpahaman. Bibi Wang sudah tua. Wajar saja salah ingat. Baiklah, karena anjing ini milik kalian, bawa saja. Bubar saja. Inspektur Chen, Anda adalah hakim yang adil bagi kota kita. Dalam menangani kasus, Anda selalu mengedepankan keadilan. Bibi Wang memalsukan bukti dengan cap jempol, dan memfitnah kami di depan umum. Kami dituduh mencuri. Jika ke depannya, siapapun bisa datang ke kantor polisi, dan seenaknya membuat kesaksian palsu, wibawa kantor polisi Anda akan kemana? Kalau menurut kalian, mau apa lagi? Inspektur Chen sibuk, kami semua maklum. Namun, jika kasus kesaksian palsu hari ini, yang memfitnah orang baik, ditutup dengan tidak jelas, membuat warga tidak senang, nanti kalau masalah ini membesar, kalau sampai Panglima tahu, Panglima akan menganggap kita tidak tegas, dan dituduh membiarkan rakyat nakal. Inspektur Chen, siapa yang sanggup menanggung tanggung jawab ini? Berani, rakyat nakal sialan. Saya paling benci orang yang membuat kesaksian palsu. Panggil petugas, tangkap wanita tua yang menipu saya. Tangkap sekarang juga, masukkan ke penjara. Interogasi dengan ketat. Inspektur, ampun. Saya tidak menipu Anda. Ini semua Nyonya Shu dari kediaman Panglima yang menyuruh saya. Inspektur. Hehe, Kak, trik ini keren. Tanpa perlu bergerak, cukup menyebut Panglima, pejabat korup itu langsung ketakutan. Panglima, akhirnya Tuan kembali ke istana. Perjalanan yang melelahkan. Hamba sudah menyiapkan makanan kesukaan Tuan. Silakan masuk dan beristirahat. Sudah 10 tahun. Setiap kali tiba hari peringatan orang itu, matamu tidak pernah melihat kami ibu dan anak. Aku menemanimu 10 tahun. Di depan orang luar, kau malah mempermalukanku. Aku bahkan kalah dari orang mati. Fei Yan, 10 tahun sudah. Salju besar di Pingcheng turun terus-menerus. Hari peringatanmu akan tiba lagi. Aku bersalah padamu. Aku dulu tidak menjaga kalian ibu dan anak. Feng Er, di mana kau? Panglima, jangan lagi menyalahkan diri. Dulu penyakit kakak datang dengan tiba-tiba. Feng Er, anak itu kurang beruntung, hilang. Tuan masih ada Mingjie kita. Mingjie setiap hari selalu bilang ingin membantu Tuan, meringankan beban. Diam, Mingjie. Matamu hanya melihat anakmu yang tidak berguna itu. Feng Erku darah Fei Yan mengalir di tubuhnya. Dialah putra sulung sah Pingcheng. Calon panglima istana di masa depan. Hidup harus kulihat. Mati harus kulihat mayatnya. Selama aku masih bernapas, aku pasti akan menemukan Feng Erku. Besok, aku akan pergi sendiri keluar kota untuk memberi hormat pada Fei Yan. Siapapun yang berani mengusik, akan kubunuh dengan tanganku sendiri. Hao Feng, ada masalah besar. Baru saja aku pulang dari jalan di kota. Semua orang membicarakan Panglima Bai. Zhenshan sudah kembali ke kota. Katanya besok adalah hari peringatan kematian mantan istri Panglima. Besok, pagi-pagi, Panglima akan membawa pasukan ke makam di luar kota untuk secara pribadi berziarah ke makam mendiang istrinya. Sudah 10 tahun, setiap hari ini tiba aku pejamkan, mata aku bisa melihat kobaran api di mana-mana dan darah ibuku yang mengering. Besok, meski harus korbankan nyawa, pasti akan kubuat wanita kejam itu membayar hutang darah dengan darah. Kak, tenanglah, kau tidak boleh pergi. Kau sekarang tidak punya kekuasaan. Apa yang bisa kau lawan dengan wanita itu? Adik, dendam membunuh ibu tidak bisa ditoleransi. Apa kau ingin aku diam saja melihat pembunuh itu terus di kediaman Panglima menikmati kemewahan dan kekayaan? Bukan aku melarangmu membalas dendam, tapi saat itu, kau baru berusia 5 tahun, kau tidak punya sama sekali bukti yang kuat yang bisa membuktikan Nyonya Su yang membunuh ibu. Panglima sudah bersama Nyonya Su, selama 10 tahun mereka juga punya seorang putra. Kalau besok kau hanya dengan mulut kosong pergi membuat keributan, mana mungkin Panglima akan mudah percaya padamu. Dia hanya akan menganggapmu gila. Tidak baik, aku baru hitung dengan mata dewaku, besok Panglima akan celaka berdarah. Lawan politik lamanya di jalan, menuju makam di luar kota, telah memasang penembak jitu. Besok pagi dia akan ditembak mati. Begitu Panglima mati, suasana di kediaman Panglima berubah. Nyonya Shu, iblis tua itu, akan sepenuhnya menguasai kota Ping. Saat itu, kakak keduaku, mana bisa balas dendam lagi? Kakak kedua, lihat Fulai. Biasanya dia paling tenang, kenapa malam ini dia begitu gelisah? Sepertinya dia ingin kamu pasti pergi besok. Semua makhluk punya jiwa.
Fulai sedang memberi petunjuk padaku. Adik tiga, kakak sulung, Fulai dulu sudah bantu kita berkali-kali, dia pasti tidak akan menyakitiku. Besok, makam ini, meskipun sarang naga dan lubang harimau, aku tetap harus pergi. Benar kakak kedua, dengarkan aku, pasti benar. Pembunuhan besok itu adalah kesempatan sempurna bagimu. Kalau dulu aku tidak pergi ke medan perang. Kalau aku bisa sisakan satu pasukan untuk menjaga istana, anak kita tidak akan hilang dalam kobaran api itu. Aku tidak mampu. Aku minta maaf padamu. Apalagi terhadap anak kandung kita sendiri. Panglima, jangan bilang begitu. Kebakaran waktu itu bencana alam. Feng Er, anak itu, bernasib malang. Bertahun-tahun, pasti sudah tiada. Apa Panglima tidak memikirkan? Kami, Ming Jie tiap hari berbakti di depan Panglima. Kenapa Panglima tak lihat? Diam, hidup harus ketemu. Mati, harus ada mayat. Kau menangis penuh perasaan sekarang, apa gunanya? Kalau dulu kau lebih waspada, kenapa ibuku mati? Kalau kau mau menyelidiki, kenapa tak ketemu? Semua ini konspirasi wanita itu. Awas, di balik pohon akasia tua, suara logam mengokang senapan. Lintasan peluru tepat mengarah ke dada Panglima brengsek itu. Kak, tak ada waktu mengeluh. Target pembunuh adalah Panglima. Kalau tembakan ini kena, istana akan berubah. Nenek tua berkuasa, kita semua mati. Serbu. Awas. Jaga Panglima. Wah, ada pembunuh. Astaga, tolong, aku mau dibunuh. Jaga Panglima. 1. Balas tembak. 2. Ikut aku ke hutan. Tangkap orang. Kamu siapa? Kenapa kau rela mati untukku? Shen Haofeng, Ping Cheng. Tembak curang mau lari. Kak dua, sekarang giliranku. Sial, dari mana muncul bocah liar? Dia bisa meramal, hancur total, rencana besar Pak Zhao, hari ini si tua beruntung. Aku harus cabut. Kalau ditangkap pasukan Ping Cheng hancur semua. Panglima, jangan sampai Anda ditipu oleh rakyat jahat ini. Mana ada kebetulan seperti ini di dunia. Kita baru saja bertemu pembunuh bayaran. Dia langsung muncul. Menurutku, dia jelas satu kelompok dengan pembunuh itu. Dia pura-pura cedera, biar bisa masuk ke markas. Benar, kata ibu benar. Ayah, suruh prajurit tangkap si kecil licik ini dan tembak mati di tempat. Lebih baik salah bunuh 3.000 daripada membiarkan satu lolos. Imut, si kecil imut. Panglima, pembunuh itu sudah tertangkap. Entah kenapa, saat melarikan diri, sebatang dahan pohon tua jatuh tanpa tanda-tanda dan menghancurkan kedua kakinya. Ini barang dari tubuhnya yang kami sita. Panglima, coba lihat ini apa. Ini bocor dari dalam markas, rute upacara hari ini, peta pertahanan rahasia. Bahkan jam berapa, dan di mana pergantian jaga semua tertulis jelas. Katakan, siapa yang memberimu peta ini? Panglima, ampun. Aku cuma pekerja bayaran. Peta ini ada seseorang yang mencuri dari markas dan menjualnya kepada kami. Peta pertahanan adalah rahasia mutlak. Hanya disimpan di ruang kerjaku. Hari-hari ini, hanya kamu yang masuk ke ruang kerjaku. Aku tidak bersalah, Panglima. Hamba tidak melakukannya. Pembunuh ini memfitnah. Dia sengaja menjebak hamba, Panglima. Inilah yang disebut jaring langit luas. Tak ada yang lolos. Bahkan jika penembak ini bukan kau yang utus. Bagaimana? Peta pertahanan ini memang dari kamar anak kesayanganmu dicuri dan dibocorkan. Hari ini, tuduhan bersekongkol dengan musuh dan membunuh suami sendiri. Pikulah dengan kuat. Panglima, hamba tidak bersalah. Hamba lahir dan besar di rumah Panglima, dan mati pun akan menjadi milik rumah Panglima. Mana mungkin hamba melakukan pengkhianatan dan pembunuhan suami sendiri. Pembunuh ini jelas-jelas diperintah oleh anak nakal itu, sengaja bersembunyi di hutan dan berpura-pura, hanya untuk menjebak hamba. Fitnah, Panglima. Ayah, ibuku benar. Orang miskin bernama Shen Haofeng ini tidak datang lebih awal atau lebih lambat, tepat hari ini sendirian menyelinap ke pemakaman terpencil ini. Di dunia ini mana mungkin ada kebetulan seperti itu. Dia pasti komplotan pembunuh itu. Dia datang untuk menipu kepercayaan ayah. Cepat perintahkan eksekusi dia. Tembak dia. Sandiwara. Nyonya Su, kau benar-benar pelupa. Aku, Shen Haofeng, bertindak jujur dan tegak. Hari ini jika bukan karena takdir yang jelas, membuatku lebih awal menemukan gerakan mencurigakan di hutan, saat ini, Panglima, sudah menjadi korban selir keduamu, mati di bawah pedang. Panglima, bukalah matamu, lihat baik-baik. Kau mengaku sebagai penguasa kota Ping, tapi kau bahkan tidak tahu siapa sebenarnya orang di samping tempat tidurmu, tidak bisa membedakan. 10 tahun lalu kau tidak bisa melindungi ibuku, membiarkan api membakar seluruh halaman belakang. 10 tahun kemudian, kau masih dipermainkan oleh wanita beracun ini. Dalam genggamannya. Terus-menerus. Kau sebut-sebut putra sulungmu. Tapi darah dagingmu sendiri dulu dipaksa oleh wanita beracun ini sampai tidak punya jalan keluar, hampir mati kedinginan di salju. Kakakmu ngomong ngawur apa? Siapa sebenarnya kamu?
Apa hubunganmu dengan Feiyan? Ini, tanda lahir ini. Kamu adalah anakku dan Feiyan. Kamu adalah Fengerku. Kamu tidak mati. Kamu benar-benar masih hidup. Hehe, tanda naga sejati muncul. Siapa berani melawan? Setan tua. Meski kau punya mulut pandai bicara, bau rubahmu tetap tak hilang. Ayo kita kembali ke kota, main lagi. Aku, Dewa Agung, akan menghajarmu sampai mati, bukan Fulai namaku. Sampaikan perintah Panglima. Putra Sulungsah, Panglima, segera kembali ke kota. Ibu kau lihat, putramu pulang. Pak Komandan Muda, saya tidak tahu diri. Saya lalai di kantor polisi. Saya bersalah. Astaga, ini kan anak Shen yang dipungut itu? Kok tiba-tiba jadi komandan muda? Hebat sekali. Celaka, kita dulu setiap hari ikut Bibi Wang menertawakan mereka. Berapapun nyawa, tetap akan ditembak. Inspektur Chen, hari ini aku pulang kampung. Tak ada waktu menghukummu. Bawa kaki tanganmu, pergi. Beberapa hari lalu masih bantu si nenek sihir. Hari ini lihat kakak dua, langsung takut. Kakak kedua keren pakai ini. Ya. Saya pergi sekarang. Dik, baju apa yang kamu pakai? Kak kamu pulang? Kok jadi komandan muda? Apa benar ramalan Fulai? Mbak, Dik, aku pulang. Aku di depan makam ibu. Tanda lahir elang muncul. Panglima sudah mengakui. Aku putra sulung kandung. Fenger, kamu benar-benar anak kandung Panglima? Ayah, ibu, mulai sekarang ada anakmu. Seluruh kota Pinceng. Tak ada yang berani ganggu keluarga Shen. Mobil militer di luar. Aku jemput kalian tinggal di istana Panglima. Keluarga Shen akan hidup senang. Fulai, kamu benar-benar bintang keberuntungan keluarga kami. Kalau bukan karena kamu semalam memaksa kakak keduaku untuk pergi, kakak keduaku akan kehilangan peluang. Tentu saja sang dewa turun tangan. Naga sejati kembali. Mudah sekali. Si nenek sihir dari istri pertama dan kedua. Kita ganti panggung besar. Lalu, kita mainkan dia sampai mati. Pak Shen, terima kasih sudah membesarkan anak sulungku 20 tahun. Silakan masuk. Mulai sekarang, istana ini rumah kalian. Cepat duduk. Panglima, menurut aturan lama istana, orang luar yang belum masuk silsilah, makan pertama, hanya sisa dapur, biar tidak ganggu rezeki istana. Pak Shen, di desa, mungkin Anda bahkan sisa dingin istana ini belum pernah lihat. Cepat, ucapkan terima kasih pada Panglima. Benar, kepala pelayan. Ayah, istana ini bukan tempat sembarangan yang bisa dijadikan tempat mengemis. Lihat penampilan miskin mereka. Bahkan tidak bisa pegang sumpit perak, duduk semeja, dan makan bareng mereka. Benar-benar bikin selera makanku hilang. Bai Mingjie. Panglima, keluarga Shen kami memang miskin, tapi kami jujur dan tegak. Kenapa Anda suruh seorang budak membawakan sisa makanan untuk menjijikan orang tuaku? Kak, jangan ambil pusing dengan budak. Kepala pelayan bertindak sendiri, bukankah itu karena persetujuan istri utama? Di permukaan, dia menghina orang tuaku. Sebenarnya menampar muka Panglima menindas kakak kedua, yang baru kembali sebagai putra sulung. Kurang ajar, dua perempuan liar. Marsekal dan saya belum bicara. Mana giliran kalian berteriak? Marsekal, coba lihat. Yang dibawa pulang Marsekal muda. Perempuan, tak tahu, sopan santun. Ayah. Orang tua angkatku telah merawatku 10 tahun. Mereka anggap aku anak sendiri. Hari ini baru masuk istana. Makan nasi dingin dari dapur. Dengar cacian dari nyonya besar. Sepertinya penguasa istana ini bukan Marsekal, melainkan orang lain. Karena istana ini tak terima keluarga Shen, anakmu bawa orang tua angkat pulang ke desa, agar tak mengotori mata Nyonya Shu. Kepala rumah tangga ikut aturan. Apa salahnya? Lagi pula, keluarga Shen memang orang desa. Istana Marsekal ini tembok tinggi. Apa mereka betah? Kepala rumah tangga sudah makan. Apa? Ke samping paviliun barat gudang kayu tua, terbengkalai, bersihkan, suruh keluarga Shen berdesakan. Baik, Nyonya. Hamba paham. Hamba akan bawa para tamu ini ke gudang kayu belakang untuk menginap. Lihatlah kepala rumah tangga klaim kuasa di depan Marsekal. Bilang pada Marsekal muda Nyonya Besar Bai adalah penguasa istana ini. Aku belum mati. Istana ini kapan? Giliran Nyonya Shu yang berkuasa. Marsekal, tenanglah. Nyonya Shu, dengar baik-baik. Kakak Shen adalah penyelamatku. Feng Er adalah putra sulung satu-satunya. Mulai hari ini Feng Er tinggal di paviliun Qian King. Kakak Shen tinggal di aula Ruifu. Bawa kepala rumah tangga. 30 cambukan. Kakak Shen, aku lalai urus rumah tangga. Orang, segera bawa Marsekal muda dan Kakak Shen pindah ke halaman utama dan rebut hak kelola Nyonya Shu. Nenek sihir, mau ambil untung, malah buntung. Kakak keduaku tak bergerak, hanya beberapa patah kata.
memaksa ayah brengsek merebut hak kelola rumah tanggamu. Ini taktik tingkat tinggi. Sialan, orang itu. Mana mungkin, dia masih hidup, Mingje. Coba lihat, kelakuanmu yang memalukan. Tadi, kamu nggak berani ngomong. Bu penembak itu membocorkan semua tentang peta pertahanan. Bapak sekarang curiga kita mau membunuhnya. Shen Haofeng itu. Sekarang dia Xiao Shuai. Bagaimana kita bertahan? Nyonya besok malam pesta kamar dagang Pinceng Panglima pasti akan bawa si kampungan. Asalkan kita buat dia besok malam di pesta, jadi bahan ejekan, seluruh kota Panglima pasti akan benci dia. Ini bubuk jarak hamba, besok aku antar jamu dan air teh, masukkan ke dalamnya. Keluarga Shen mereka pasti akan membuat lelucon besar. Baik. Aku, Nyonya ini, ingin para orang kampung itu tahu, siapa sebenarnya yang berkuasa di istana ini. Nenek sihir bergumam di kamar, anggap telinga dewa ini hanya hiasan. Mau menaruh obat pencahar ke dalam jamu pavilion timur, menjebak kakak kedua dan orang tuaku. Besok aku, dewa ini akan memberimu pelajaran. Tuan, ini yang Nyonya suruh hamba rebus obat penurun panas untuk Tuan cepat minum selagi hangat. Tuan, kok kamu minum semangkuk obat ini? Ini, hamba sengaja. Tunggu, perutku. Kakus, kepala rumah tangga bajingan. Kamu racuni aku, gak tahan lagi. Nenek sihir tua, maksud curi ayam, malah rugi beras. Aku Dewi pakai sedikit trik, biar antekmu sendiri kasih kamu obat pencahar. Anak kandung, beraklah, biar Bai Mingji hari ini berak sampai usus biru. Wah, Panglima ini adik desa yang dibawa Tuan Muda. Hari ini hari besar seluruh kota Pinceng, kok ada pengemis dan gelandangan masuk. Lihat bajunya. Di serikat kita pembersih lantai, pakainya lebih rapi darinya. Bau miskin. Betul sekali, bau miskin. Bikin mual, Tuan Muda juga. Meskipun Panglima baru mengakui kamu, tapi kamu tidak bisa orang kampung yang tidak pantas bawa ke tempat mewah begini. Menurunkan kelas kota Pinceng kita. Kurang ajar. Ketua Su. Ini adik kandungku. Kamu tidak berhak ikut campur di sini. Tuan Muda, kau sombong sekali. Baru jadi Tuan Muda, beberapa hari, sudah merasa jadi Tuan Kota Pinceng. Apa yang dikatakan ketua salah? Bajunya seperti kain lap bukannya pengemis? Panglima, saya sudah bilang, dari dulu, ayam hutan naik ke dahan, tetap tak jadi merah. Iya. Coba lihat dia, Bapak. Si buta huruf itu tampilannya lusuh. Berdiri di depan ketua kamar dagang. Bahkan gak bisa jawab sepatah kata pun. Selain bisa lempar pisau dan serangan balik, apa dia paham bisnis? Apa dia paham keuangan? Dia, jadi, komandan muda. Besok, markas besar kita di Pinceng, harus ikut dia sama-sama kelaparan. Diam kalian semua. Panglima, Bapak lindungi sebentar, tidak bisa selamanya. Kamar dagang Pinceng kita menguasai keuangan seluruh kota. Karena Shen Haofeng ingin duduk kokoh sebagai komandan muda, harus membuat seluruh Pinceng para panglima dan pengusaha tunduk, kan? Buku ini adalah pabrik senjata rugi 3 tahun berturut-turut, sebesar 120.000 yuan perak utang berantai. Tuan Komandan Muda, bukankah Anda lulusan Akademi Militer yang serba bisa? Jika hari ini Anda bisa membenahi pembukuan ini, sampai tuntas dan jelas,
Gua saat itu juga berlutut dan panggil bapak kandung. Kalau nggak beres, kamu lepas aja seragam ini, kembali ke kampung miskinmu sana. Nenek sihir, kamu pikir keluarga Shen gak ada orang? Kak Tiga, jangan kasih muka pada para bajingan ini. Pakai otakmu, muka yang suka menertawakan ini tampar sampai bengkak. Go! Kak Dua, tenang saja, kamu jago perang, tapi hitung-hitungan ini adalah keahlian utamaku. Ketua, buka usaha, prinsipnya, kejujuran menarik pelanggan, rezeki dari keadilan. Hanya dengan buku ini, pembukuan lama yang penuh celah, pantas dipakai menguji kami. Hari ini, aku akan pakai sempoa ini, dari buku akun ini, kecurangan yang tersembunyi, satu persatu, untuk para tetua di seluruh Pinceng, hitung dengan jelas. Wah, main sempoa, anak udik. Pura-pura hebat ya. Kamu bahkan nggak bisa baca semua, kan? Ini pabrik senjata Pinceng, loh, pembukuan 3 tahun penuh. Gue datangkan 10 akuntan, semuanya nggak beres. Kalau hari ini kamu bisa lihat keajaiban, gua saat itu juga akan telan sempoa ini. Anda dengan pengemis kampung, ngapain buang waktu? Dia bahkan angka 10.000 nggak tahu berapa nol di belakangnya. Panglima, coba lihat, ini cuma buang-buang waktu semua orang, mempermalukan istana Panglima. Maret 1923. Pembelian besi pabrik senjata. Pembukuan $54.000 perak, tapi diisi barang murahan, dilaporkan lebih 30%. Korupsi $16.000 perak. Oktober tahun sama. Baja murni ke gudang, tercatat susut 20%, tapi nyatanya, itu 5.000 pucuk senapan baru, senapan hanyang. Ketua Shu, kamu diam-diam selundupkan senjata ini ke provinsi tetangga, Kepala Zhao. Untung bersih tepat $150.000 perak. Uang haram ini semua masuk ke rekening rahasia pribadi kamar dagang. Kamu menuduh tanpa bukti. Kamu bahkan tidak membaca beberapa halaman. Mana mungkin tahu tentang kepala staf Zhao, Panglima? Gadis ini mengarang cerita. Aku punya ingatan sempurna, dan hitung cepatku tak tertandingi. Ketua Shu, di buku ini, halaman 17, 42, 68, semua nama palsu di setiap entry. Tapi semua cap pribadimu, 300.000 perak untuk gaji militer kosong, kau sanggup menelannya? Ayah, bukan begitu. Paman tidak. Periksa. Kapten Chen, segera bawa pasukan dan blokade rumah Shu. Seluruh keluarga Shu. Semua detail selama 3 tahun ini. Gali semuanya. Siapapun yang menghalangi, bunuh tanpa ampun. Kaget kan? Nenek sihir, kakak ketigaku itu bintang sastra turun ke bumi, bersaing otak dengannya. Panglima. Meskipun soal perhitungan ini adalah kesalahpahaman, tapi markas Panglima dibangun dengan kekuatan senjata. Tuan Muda Pinceng mewarisi jabatan Panglima tertinggi. Hanya mengandalkan seorang gadis berhitung bukanlah keahlian sejati. Chen Haofeng, jika kau punya nyali, bertandinglah dengan Ming Jie dalam ilmu militer sejati. Ming Jie sejak kecil di rumah pamannya, dibimbing langsung oleh pelatih. Ia mahir menggunakan busur dan panah. Shen Haofeng, kau yang mengaku sebagai Panglima muda sah, berani tidak kau bertanding dengan Ming Jie dalam memanah jarak jauh? Jika kalah, lepas seragam Panglima di depan umum dan serahkan stempel pada Ming Jie. Nyonya Su benar juga. Panglima seluruh angkatan perang, jika bahkan tidak mahir dalam memanah dan berkuda, bagaimana nanti bisa mengendalikan Pinceng dan seluruh pasukan? Adu dulu baru adil. Feng Er lulusan akademi militer, tapi keluarga Shu kuat di militer. Ming Jie sejak kecil dibekali busur panah bagus. Shen Haofeng, tadi kau sangat jagoan, ya? Kau pantas bertanding dengan adikku?
Kakak, karena Bai Mingjie gatal, hari ini aku akan penuhi keinginannya. Ayah, kalau ujian ketiga ini, aku ambil. Aku, Dewa, tadi pakai telinga superku dengar jelas. Pengawal Bai Mingjie tadi diam-diam pergi ke lapangan tembak. Pasti ada rencana busuk. Kakak kedua, ayo lihat mereka. Apalagi trik mereka. Shen Haofeng, kekuatan militer adalah segalanya. Kekuatan, mengatur keuangan, itu urusan perempuan. Kalau berani, kita bertanding, memanah 100 langkah. Kalau kau kalah, kau harus merangkak dari sini untukku. Lihat, Tuan Besar kena. Shen Haofeng, giliranmu. Pantaslah, ini, dari kediaman Panglima kita, putra utama, yang dibesarkan dengan baik, dari 100 langkah, tepat sasaran. Kemampuan memanah Mingjie ini, benar-benar dari latihan di militer, keterampilan keras, yang terlatih. Lihatlah tanganmu itu, mungkin bahkan busur besi ini tak bisa kau tarik. Kalau tak punya kemampuan, sebaiknya menyerah saja, agar nanti tidak membuat para tetua pinceng tertawa terbahak-bahak. Dengar, Tuan Besar kena. Giliranmu, Tuan Muda. Cap besar keluarga Bai hanya untuk pemimpin 3 pasukan, menteri dan jenderal hebat. Feng, jangan terikat aturan Akademi Militer Pinceng di medan perang, menang atau kalah dalam sekejap. Tunjukkan kemampuanmu, tembak dengan keras. Tali busur panjang ini, di bagian tengahnya, telah digunting dengan sebilah pisau kecil hingga hampir putus separuhnya, begitu ditarik, busur kuat ini pasti patah. Kawat besi yang patah itu cukup untuk memotong 10 jari penarik busur. Banding panah. Yang diajarkan di Akademi Shen adalah kemampuan tempur sejati di medan perang, bukan untuk menggoda perempuan dengan gerakan pamer. Hari ini, aku, Sang Panglima Muda, akan tunjukkan padamu senjata sejati. Mustahil. Hebat, Panglima Muda. Pantasan, Bapak Macan, Anak Macan. Pantasan anakku. Kakak kedua, lemparan pisau ini keren banget. Nenek sihir itu masih berencana main curang di tali busur. Apa dia pikir, mata dewaku ini pajangan? Bagus. Pantasan, kakak keduaku. Tusukan pisau ini sungguh memuaskan. Adik kedua, kemampuan bertempurmu keterampilan tempur sejati di antara generasi muda Pinceng, memang tak ada yang bisa menandingimu. Piawai dalam urusan negara dan keuangan, mampu mengalahkan musuh di medan perang. Mulai hari ini, aku, Sang Panglima, di hadapan semua tetua dan orang tua Pinceng, secara resmi mengumumkan Shen Haofeng adalah Panglima Muda Pinceng yang sah dan layak menyandang gelar itu. Pedang Panglima Muda. Seolah aku datang. Panglima Muda Perkasa. Panglima Shen Haofeng hanya beruntung, tapi posisi wakil panglima ini adalah takdir, harus memiliki keberuntungan besar, hanya takdir naga sejati yang bisa mendudukinya. Di dalam kotak besi ini ada 2 butir pil yang identik, 1 butir pil biasa, satu lagi adalah racun sakti, racun maut. Shen Haofeng, jika kamu benar-benar memiliki rezeki naga sejati di depan umum, pilih buta dan telan. Jika langit memberkati kamu pasti selamat. Berani bertaruh? Gila taruhan nyawa pakai racun? Mundur. Nenek tua jahat, membandingkan keberuntungan dengan sang dewi, hari ini, aku akan membuatmu tahu, apa itu sial banget makan buah sendiri. Kian Kun dan Aoyi kakak, makan kiri. Tidak mungkin. Yang kiri, seharusnya. Benar-benar, tidak mungkin. Kamu, curang. Nyonya Su, Panglima Muda sudah bilang, ini takdir. Jika kau tak percaya,
Berani kau makan yang itu? Aku tak percaya. Aku tak percaya, ini cuma bola tepung. Aku tak mungkin kalah. Ibu, tolong! Dokter, panggil dokter! Ibu saya menelan racun! Tolong! Cih, sungguh tidak tahu malu. Begitu banyak akal, malah menjebak diri sendiri. Tadi masih bilang, keberuntungan naga sejati, berkah dari langit. Tapi dia sendiri yang memakannya, perut penuh racun. Sekarang masih main begini, berbaring dan berbusa di mulut, sungguh lelucon besar. Benar sekali. Siang tadi di kamar dagang karena membuat laporan palsu ketahuan. Sekarang masih main begini permainan keji yang tidak pantas. Ini namanya, yang banyak berbuat jahat akan celaka sendiri. Kehormatan keluarga besar Shu, hari ini benar-benar telah dihancurkan oleh wanita jahat ini. Cukup, dasar memalukan. Masih merasa malu belum cukup? Cepat bawa pergi perempuan gila ini. Nenek sihir, biarpun kau licik, hari ini kau harus di depan para tokoh pinceng memakan buah perbuatanmu sendiri di depan umum. Bawa pergi, bawa ke rumah sakit. Cuci perut pun pasti sakit. Fenger Tingxue, tinggi malam ini, kalian bertiga datang ke ruang kerjaku larut malam, dan menyuruh semua pelayan pergi. Apa yang sebenarnya? Masalah yang sangat besar, yang mau kalian bilang padaku sendiri. Ibu Shu di kongsi tadi sudah dapat akibatnya. Dia di RS. Sekarang, entah, hidup atau mati. Apa, kalian masih merasa belum cukup ribut? Ayah, alasan Ibu Su berakhir seperti ini, itu putaran takdir, masih jauh dari cukup, anakmu datang malam ini bukan untuk hal lain, melainkan, untuk ibuku yang mati. Teraniaya 20 tahun yang lalu menuntut darimu. Satu keadilan sejati, yang berdarah. Apa katamu? Dulu ibumu sakit setelah melahirkanmu, lalu habis tenaga dokter bilang meninggal karena sakit. Wajarkah tudinganmu? Feng Er, aku tahu kau kesal pada Ibu Shu, tapi kematian ibumu itu takdir. Jangan sembarangan. Takdir Panglima kau yang berkuasa menjadi penguasa pinceng? Tapi buka matamu lihat ampas obat ini. Adik kedua menyelidiki selama 20 tahun bukti kuat. Yang tersisa di dalamnya bukan obat tonik adalah racun kronis arsenik dan racun usus. Ibu kandung adik kedua, jelas-jelas telah Nyonya Shu, wanita jahat itu di bawah hidungmu dibunuh dengan kejam, dan kau masih mau bodoh sampai kapan? Panglima, setiap kata yang dikatakan adik ketiga adalah darah dan air mata, bukan hanya ampas obat. Coba lihat lagi surat-surat itu. Bapak itu adalah surat dari Nyonya Su dulu. Kepala pelayan pribadinya selama sakit parah Ibu Hao Feng diam-diam memesan dari dokter barat di luar istana. Pemesanan racun usus, surat bukti tulisan tangannya, setiap pengeluaran perak semua, dicatat dari pembukuan pribadi Nyonya Shu. Buktinya sudah jelas Bapak masih menipu diri sendiri sampai kapan? Tidak, itu tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Nyonya Shu, meskipun biasanya sombong dan seenaknya, tapi dia adalah keturunan jenderal. Mana mungkin dia berani di bawah hidungku meracuni istri sah. Fenger, apa kalian salah? Dulu aku sendiri yang memanggil dokter terbaik di Pinceng untuk mengobati. Mereka semua bilang itu penyakit. Bukti-bukti ini sudah 20 tahun. Siapa yang bisa menjamin bahwa ini bukan palsu, yang sengaja dibuat ingin memanfaatkan tanganku untuk menyingkirkan keluarga Shu? Lagi pula, kakak Shu masih memimpin 3.000 pasukan di daerah pertahanan. Itu adalah urat nadi Pinceng tanpa bukti mutlak. Jika militer. Orang tua bodoh ini, bukti sudah di depan mata. Dia masih saja mempertimbangkan kekuasaan militer. Kakak Shu masih menyayangi wanita jahat itu. Topeng kelembutan 20 tahun lalu. Benar-benar tidak menangis sampai lihat peti mati, Kak. 3. Jangan buang waktu dengannya. Orang tua ini sedang lari dari kenyataan. Sesuai rencana kita. Jika tidak memancing ular keluar, dia seumur hidup akan jadi pengecut. Panglima, Anda tidak berani percaya atau tidak mau? Anda takut itu membuktikan 20 tahun bersama adalah lelucon besar? Anda lebih takut mengusik Nyonya Shu membuat marah pendukungnya dan kehilangan tahta Anda? Jadi Anda memilih membiarkan ibu adik kedua mati sia-sia daripada melindungi wanita jahat di rumah sakit itu. Kurang ajar. Aku penguasa Pinceng, kerajaanku ini dibangun dari darah dan mayat. Aku takut apa? Aku hanya minta bukti dan stabilitas Pinceng. Karena Panglima bilang tidak takut dan juga minta bukti, bagaimana kalau kita buat satu taruhan ujian hidup dan mati? Jika Nyonya Shu tidak bersalah, dia pasti lulus ujiannya. Jika keluarga Shu benar-benar makar dan benar-benar meracuni dulu, begitu Anda jatuh, mereka pasti akan kembali dari rumah sakit malam itu, sendiri melepas topeng palsu. Beranikah Anda bertaruh dengan istri sendiri kali ini? Baik, aku akan bertaruh dengan kalian kali ini. Jika Nyonya Shu sungguh seperti yang kalian katakan, keji aku tidak akan memaafkan. Katakan, bagaimana cara ujinya? Sangat sederhana.
Mulai sekarang, ayah umumkan Anda terkena stroke dan sekarat, begitu Anda jatuh keluarga Shu, serigala-serigala ini tentu akan melepas sendiri topeng palsu mereka. Baik, sampaikan. Perintahku umumkan aku terkena stroke dan kritis. Aku ingin lihat di istana ini berapa banyak yang hantu pemakan dagingku. Nyonya, bubur rumah sakit ini nggak ada isinya. Nggak bikin kenyang. Aku bawakan sarang burung walet favoritmu baru matang. Kamu yang paling sayang aku. Dokter-dokter sialan itu mengurung aku di sini, gak boleh keluar. Gimana keadaan istana sekarang? Orang itu, dia udah diusir sama Panglima belum? Tenang, Nyonya. Aku udah pasang mata-mata buat ngawasin. Dari istana tadi, keluar berita rahasia. Panglima itu tiba-tiba sakit parah malam ini. Dia sudah terbaring lumpuh nggak bisa gerak. Dokter bilang stroke parah. Nggak ada harapan. Kamu bilang apa? Si tua itu beneran stroke. Sungguh, ini pertolongan dari atas. Putranya itu nggak punya penyokong lagi. Dia cuma sampah. Bukan cuma itu. Dua gadis Shen itu, gadis kampung liar itu, tadi malam bikin onar Panglima sakit gara-gara mereka. Kita sudah berjuang bertahun-tahun. Inilah yang kita tunggu. Shen Haofeng, kamu ini tidak menyangka, kan? Ayahmu kena stroke. Sekarang, aku yang berkuasa di sini. Cepat ke sini, berlutut dan terima hukumanku. Nyonya Shu, kamu begitu terburu-buru pulang? Takut ranjang rumah sakitnya kurang keras? Atau takut peti mati di istana tidak cukup banyak? Jangan banyak omong. Mau mati masih berani bicara besar. Panglima sudah kena stroke. Ini wasiat asli Panglima. Jabatan diwariskan kepada Tuan Muda Bai Mingje. Panggil pengawal. 3 orang desa yang tidak tahu diri dan sombong. Tangkap mereka sekarang. Hahaha, kamu dengarkan? Aku Tuan Muda Ping Cheng sekarang. Kalian, para biadab. Malam ini kalian semua mati bersamaku. Serahkan stempelnya. Aku bilang, serahkan. Kalau tidak, sekarang aku membuatmu berdarah di sini. Sudah bertahun-tahun. Kamu masih belum sadar? Kamu pikir, aku akan diam saja menunggu mati? Kamu pikir, semua ini sesuai keinginanmu? Lepaskan Nyonya. Ayahmu sekarang sudah lumpuh. Kau pikir kau masih jenderal muda? Jika tidak lepas, aku akan memotong tenggorokanmu dengan satu tebasan. Kepala pelayan, buang waktu bicara dengannya. Langsung putuskan urat tangan dan kakinya. Aku, jenderal muda, akan membuatnya merangkak di lantai, seperti anjing. Lihatlah, bagaimana aku mempermainkannya, kerabat miskin dari desa ini. Hahaha. Setan tua, bajingan. Sekarang sekeras apa tawamu, nanti akan semengerikan apa tangismu. 20 tahun lalu, ibu kandungku sakit parah di rumah tua. Apakah kamu yang bersekongkol dengan kepala pelayan anjing ini menaruh ke dalam obat racun arsenik dan racun usus yang lambat, yang perlahan menyiksanya hingga mati? Shen Haofeng, karena kau sudah diambang kematian, maka aku, Nyonya, akan membuatmu mati dengan sadar. Benar. Orang itu dulu menghalangi jalanku. Aku memang ingin membuatnya menderita dan mati tanpa tempat dikuburkan. Menderita. Mati tanpa tempat dikuburkan. Baik. Baik sekali. Nyonya Shu. Aku, jenderal muda, tadinya masih ingin memberimu jenazah utuh. Tapi malam ini, setelah mendengar kata-katamu, aku akan membuat keluargamu Shu seluruh cabang utama, semuanya pergi ke bawah tanah untuk ibuku berlutut dan meminta maaf. Di ambang kematian masih berani keras kepala. Pasukan paman besar sudah mengepung tempat ini, seperti besi. Setelah malam ini, Ping Cheng berganti nama menjadi Shu. Ya, bukan hanya orang itu. Dan juga ayahmu itu, yang berkuasa di Ping Cheng, selama bertahun-tahun. Masih saja bisa aku perdaya dengan mudah. Benar. Setelah malam ini, Ping Cheng akan jadi milik kita. Cik, manajer apaan? Jelas dia selingkuhan rendahan. Kalian berdua lebih hina dari binatang. Pertama, membunuh Nyonya Panglima. Kedua, mencampuri garis keturunan istana. Kalian berdua ini sombong sekali, tidak takut Panglima tahu? Cik, dengar pun, terus, Panglima yang terbaring lumpuh itu. Sekarang 1 jari pun tak bisa digerakkan. Biarpun dia dengar apa yang bisa dia lakukan padaku, aku memberinya seorang anak. Dia benar-benar mengira Mingje adalah darah dagingnya. Hahaha. Bu. Manager. Mereka mengarang kan? Aku putra kandung Panglima. Aku bukan anak haram. Kalian bicara dong. Bai Mingjie, kamu belum sadar?
Lihat orang di sampingmu ini, mata sipit manajer itu. Lihat wajahmu sendiri. Apa kamu mirip Panglima sedikit pun? Ibumu makan dari istana, pakai dari istana, tapi berselingkuh dengan pria rendahan ini di kamar dalam melahirkanmu yang tak jelas asal-usulnya. Bertahun-tahun ini. Kamu hanyalah kedua orang ini yang digunakan untuk tipu daya pion belaka. Bai Mingje. Panggil kepala pelayan buat apa? Kau harus panggil dia ayah kandung. 20 tahun ini, Panglima berperang di luar. Dua jalang ini berselingkuh di istana. Menganggap Panglima bodoh. Topi hijau Panglima. Benar-benar dipasang dengan gempar dan mantap. Bai Mingjie, kau pikir kau putra kandung Panglima? Kalau tersiar, seisi kota Pingcheng tertawa. Kau hanya ayam hutan. Sangka dirimu burung phoenix? Aku bunuh kau. Kalian sudah tahu semua. Malam ini tak ada yang selamat. Tembak. Tembak mereka, bunuh mereka. Wanita racun. Pria mesum. 20 tahun. Aku, Panglima, demi kau orang ini. Membesarkan anakmu 20 tahun. Malam ini aku akan menguliti kulit anjing kalian. Panglima, bukankah kau lumpuh stroke? Kau tidak mati? Ampun Panglima, ampun Panglima, hamba bersalah. Hamba bukan manusia. Dulu semuanya dipaksa oleh wanita tua itu. Dia ancam nyawa seluruh keluarga hamba. Ancam hamba, mohon Panglima lihat hamba sudah melayani 20 tahun. Ampuni nyawa hamba ini. 20 tahun, suami istri, walau tanpa jasa, ada jerih payah. Dia yang memaksaku saat kau pergi bertempur. Au, kumohon, ampuni aku kali ini. Aku segera jadi biksu, tak kembali ke Pingcheng. Ayah, Panglima, aku tidak tahu apa-apa. Aku bukan anak haram. Aku tak bersalah. Ayah, jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Aku. Diam. Kalian berdua. Aku tak memperlakukan kalian buruk. Kalian kuanggap keluarga dan kepercayaan. Kalian berani meracuni istri sahku dan menyuruhku jadi ayah. Anakmu selama 20 tahun. Sekarang masih berani minta ampun? Panggil orang. 2 orang tak tahu malu ini. Dan Bai Mingjie ini, semua kunci di penjara bawah tanah istana. Besok siang, bawa ke lapangan eksekusi utara, tembak mati. Aku Mingjie. Meskipun darahku berasal dari pelayang itu. Tapi 20 tahun ini, akulah yang setiap hari di sisimu dan memanggilmu ayah. Aku tak tahu apa-apa. Aku tak bersalah. Ayah, jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Kau anak durhaka. Hukum mati. Adapun Bai Mingjie, status putra mahkota istana dicabut. Diusir dari Pingcheng seumur hidup. Selamanya dilarang masuk ke wilayah keluarga Bai. Jika melanggar, dikutuk. Bai Zanshan, kau ini, pria kejam tak berperasaan. Apa gunanya kau lepaskan Mingjie? Kakakku memimpin 3.000 tentara, sudah mengepung istana Panglima dengan rapat. Asalkan kakakku menyerbu masuk, kalian semua mati bersamaku. Lapor Panglima, Tuan Muda, keluarga Shu sudah kami tembak mati di tempat. 3.000 tentara Shu menyerah dan letakkan senjata. Anakku, cepat minta ampun pada Panglima. Aku ayah kandungmu. Kau tidak bisa diam saja melihatku mati. Orang tua pikun, akhirnya luluh juga. Membiarkan bajingan itu hidup. Hanya diusir dari Pingcheng. Dia takkan buat masalah lagi. Semua pengkhianat dalam sudah bersih. Kakak kedua, ambil kembali kerajaanmu. Feng Er, 20 tahun. Ayah tertipu penjahat. Membuat ibumu difitnah. Hari ini pengkhianat dalam sudah bersih. Ayah resmi mundur. Kap Panglima 3 pasukan kota Pingcheng ini. Semuanya kuserahkan padamu. Putra, siap. Pasti jaga perdamaian Pingcheng. Panggil dokter. Panglima, Panglima. Kak dua, gawat. Bai Mingjie itu, saat semua panik, dari lubang anjing di pintu samping merangkak keluar, dia kabur. Lapor, Tuan Muda. Tuan Besar semalam naik pitam hebat hingga merusak energi jantungnya. Ditambah lagi 20 tahun panas hati yang terpendam. Penyakit kali ini mungkin tak akan bisa bangun lagi. Mulai sekarang hanya bisa istirahat total di tempat tidur. Sama sekali tak boleh kena rangsangan. Kemarin masih baik-baik hari ini kok. Kakak kedua, jangan khawatir. Aku akan ke dapur. Sekarang masak sup ginseng paling bergizi untuknya. Panglima tua dulu memang hilaf. Tapi kemarin dia akhirnya memberi keadilan bagi ibumu. Dan menyerahkan segel emas padamu. Beban markas ini
Mulai hari ini hanya kau yang harus memikulnya. Ah, Panglima ini meskipun sangat bodoh tapi kasihan juga. Dendam besar terbalas. Setelah semangatnya kendur tentu tubuhnya ambruk. Tapi dengan aku, sang dewa yang melindungi nasibmu, setidaknya bisa membuatnya hidup beberapa tahun lagi. Kakak kedua, ayo kita pergi. Jangan ganggu ketenangannya. Yang semalam kabur dalam kekacauan, orang luar keluarga Bai itu, Bai Mingjie. Sudah tertangkap? Maaf, Tuan Muda. Hujan deras semalam, Bai Mingjie hafal medan markas. Dia dari sisi barat rumah utama. Lubang anjing berdebu itu merangkak keluar. Aku sudah blokade semua pintu kota. Tapi sampai sekarang, belum ada tanda-tanda orang. Bisa dari bawah pengawasan kalian. Kabur terbang? Bai Mingjie tahu semua lorong rahasia markas. Jika tidak menyingkirkannya, markas tidak akan tenang sehari pun. Sampaikan perintah tegas dariku, tambah 3 kali lipat personel. Bahkan jika harus menggali kota Ping 3 kaki, kalian harus tangkap hidup-hidup Bai Mingjie. Bah, ini bukankah putra Bai dari rumah utama yang sombong itu, Tuan Bai? Ternyata dia kabur, sembunyi-sembunyi. Keluarga Bai mengkhianati dan jual senjata. Berapa banyak orang mati? Sekarang giliranmu. Enya, kalian rakyat jelata, semua pergi. Aku Tuan Muda, aku putra kandung Panglima. Shen Haofeng, kau buat aku seperti anjing kehilangan majikan. Bahkan jika aku mati, aku akan dari tubuh kalian gigit sepotong daging. Yang paling berharga bagi Shen Haofeng, anjing kampung bernama Fulai itu kan? Ini aku beli dengan harga mahal, racun tulang busuk dari Miao Jiang. Tidak berwarna, tidak berbau, langsung mematikan jika kena darah. Aku akan racuni anjing itu dulu. Lalu buat semua orang Shen menemaniku mati. Kak, orang tua bilang, keamanan kota Pingcheng beberapa hari ini sudah jauh lebih baik. Beberapa gerombolan bandit di luar kota sudah dengar nama besarmu. Mereka semua ketakutan pindah malam. Seru banget Kak, cepat istirahat. Ini aku yang buat sendiri kue gula putih kukus untukmu. Dulu di rumah tua kamu paling suka yang ini. Kamu itu sengaja mengukus untukku? Atau hanya pakai namaku? Kamu sendiri yang ngidam? Hei, Kak, aku lihat kamu sekarang sudah jadi panglima. Setiap hari kau pakai baju besi yang keras kaku ini, meskipun kelihatan gagah. Tapi, aku selalu khawatir padamu, di luar kamu susah makan dan tidur. Aku, Dewi, bilang kan? Lebih baik kita saudara-saudara ini berkumpul paling ramai. Istana Panglima ini dulu dingin membeku seperti kuil, sekarang akhirnya ada kehangatan. Nanti kakak pergi ke dapur tambah makanan. Aku, Dewi, harus dapat 2 siku babi. Paha ayam hari ini. Ini khusus untuk Fulai, pahlawan besar kita. Berkat Fulai selama ini. Kalau tidak, kita masih perlu kerja keras. Wah, paha ayam kecap. Kesukaanku, Dewi. Kakak dan adik paling sayang padaku. Setelah aku kenyang, akan menemani kakak menaklukkan semua panglima perang di provinsi. Lapor Tuan Muda, ini toko 100 tahun di kota Dejuquan. Untuk Tuan Muda dan Tuan Fulai, hadiah spesial, katanya daging panggang spesial. Silahkan Tuan Muda mencoba. Kak, hati-hati, ada racun. Daging ini berisi racun Miao Jiang Jue Husan. Dan pembantu tua ini adalah Bai Mingjie yang menyamar. Bau busuk nasib sial di tubuhnya. Aku, Dewi, mengenalinya meski jadi abu. Penjahat ini datang sendiri meracuni. Tuan Fulai, kenapa tidak makan? Ini daging yang sangat bergizi. Ayo makan. Bai Mingjie, jangan pura-pura. Bai Mingjie, kamu pikir dengan arang dan pura-pura pincang, Tuan Muda tidak akan mengenali dirimu? Berani menyusup ke markas, meracuni Fulaiku? Dasar penjahat yang tidak bisa pergi. Berani menyentuh kesayangan kita? Shen Haofeng, kamu membunuh ibuku. Aku ingin meracuni anjing mati ini. Aku ingin membuat seluruh keluarga Shen ikut mati untuk ibuku. Kalian akan celaka. Ikut mati? Kau menjebak dirimu. Masih bermimpi balas dendam, tidak tahu maut. Aku, dewa keberuntungan, satu-satunya di semesta. Dengan racun murahanmu itu, bahkan tidak bisa melukai sehelai rambutku. Berdandan untuk mati konyol, sungguh bodoh sekali. Kakak bunuh dia. Kapten Chen, bawa Bai Mingjie ke kuburan liar utara. Tembak di depan umum. Angin. Laporan darurat dari garis depan. Aliansi Panglima Perang Tetangga mengerahkan 200.000 pasukan. Memanfaatkan kekacauan kita kemarin. Mereka sudah merobek pertahanan Beiguan. Pingcheng sekarang, kau yang pegang kendali. Pertempuran ini, ayah tidak memaksa. Jika kau ingin mundur,
Bawa keluargamu, bawa banyak emas batangan, dan hiduplah dengan tenang. Tidak perlu mati sia-sia. Pergi. Dalam kamusku, Shen Haofeng, tidak pernah ada kata mundur dalam kamusku. Ayah. Pinceng, kau menjaganya selama 20 tahun. Juga rumah bagi sejuta rakyat. Pertempuran ini, aku ambil. Aku bisa basmi pengkhianat Bai. 200.000 serigala di luar, aku juga bisa buat mereka tak akan kembali. Langit Pinceng. Selama aku, Shen Haofeng, masih ada, langit tidak akan runtuh. Kalau gitu, lawan 200.000 musuh. Apa artinya? Aku, Dewi, sedang kesal dengan keberuntunganku nggak ada tempat buat dipakai. Para penjahat itu berani memanfaatkan situasi. Aku, Dewi, kali ini akan temani kakak kedua ke medan perang. Adik, pergi ke medan perang. Itu bukan perkelahian kecil di Pinceng, bukan main-main, itu benar-benar hujan peluru. Dengar, kakak ingin kau ingat. Aku tidak berharap kau jadi pahlawan besar, kau harus pulang dengan selamat, kami di rumah menunggumu. Feng, ibu menjahitkan rompi dalam untukmu semalaman, menahan angin. Sesampai di medan perang, jangan cuma berperang, lupa makan. Ibu setiap hari berdoa untukmu. Semoga kau selamat sentosa. Ngapain nangis? Anakku, dia pergi membela negara, mengalahkan musuh. Feng, keluarga Shen tak punya pengecut. Hantam mereka habis-habisan. Tunjukkan semangat Pinceng kita. Ayah, ibu, kakak, adik. Negara kini bergolak. Negeri hancur. Aku, Shen Haofeng, dicintai rakyat Pinceng. Kali ini pasti kuhancurkan musuh, kembalikan kedamaian pada rakyat. Belakang, kuserahkan pada kalian. Kakak, tenang. Perbekalan dan gaji di belakang. Aku sudah gunakan semua dana, asosiasi dagang, siapkan semalaman. Pasokan prajurit Pinceng di garis depan. Tidak akan kekurangan satu peluru pun. Semoga kakak menang dalam perang ini. Pulang dengan kemenangan. Dengarkan perintah, Dewa Agung, kau diutus ke dunia fana untuk menjalani takdir, membantu Kaisar Naga Sejati, Shen Haofeng, memadamkan pemberontakan, memulihkan ketertiban. Sekarang pengkhianat di markas telah dibasmi, Kaisar Sejati telah naik tahta, takdir siksaanmu telah genap. Segera lepaskan tubuh fana, kembali ke asal mula, kembali ke alam surgawi, duduk di jajaran dewa. Mulai. Kau mau pergi? Di saat para panglima berperang, musuh asing menyerang, tulang berserakan di padang yang kacau. Jika aku pergi, maka di depan kedua pasukan, akan berapa banyak rakyat tak berdosa yang kehilangan tempat tinggal? Akan berapa banyak pemuda gagah gugur di medan perang? Kembali ke surga jadi dewa, buat apa? Setiap hari makan persik beku? Mana ada yang seenak paha ayam kakak? Hei, Patua Tiandao. Dengarkan baik-baik, aku Dewa Agung. Sekarang dunia dalam kekacauan, gunung dan sungai hancur, perang berkobar di mana-mana. Aku, Dewa Agung, telah menerima persembahan dari rakyat, 20 tahun dupa, dan persembahan. Hari ini aku tidak akan kembali. Aku tidak mau jadi dewa lagi. Aku akan menemani kakak kedua ke medan perang. Menggunakan keberuntunganku dari langit, melindungi gunung dan sungai, agar tetap aman, melindungi jutaan rakyat, agar tidak menderita kehilangan tempat tinggal. Pasukan Bai, dengarkan perintah. Dewa Agung telah meninggalkan jajaran dewa untuk menemani kami melindungi negara. Pertempuran ini, pasukan kita hanya maju, tidak mundur. Ikuti aku, Panglima, untuk menginjak-injak musuh, kembalikan kedamaian ke dunia.